Kamehameha Crane, sang penyatukan Hawaii. Awal sebuah ramalan. Pada sebuah malam penuh bintang di Pulau Hawaii, di pertengahan abad ke-18, seorang bayi lahir dari garis keturunan bangsawan tinggi. Tahun itu sekitar 1758. Bayi itu lahir di bawah tanda-tanda kosmik yang dianggap sakral. Cahaya komet melintas di langit, ombak bergemuruh tak biasa, dan burung-burung laut berterbangan di atas desa. Para kahuna, pendeta suci, membaca semua itu sebagai pertanda besar. Mereka beranak, anak ini akan menjadi Ali Inui, penguasa besar. Ia akan menyatukan pulau-pulau yang terpisah. Namun darah akan tumpah, dan banyak kepala akan jatuh sebelum ramalan ini menjadi nyata. Namun ramalan juga menimbulkan ketakutan. Beberapa kepala suku khawatir akan lahirnya seorang yang begitu kuat hingga mampu menyingkirkan mereka semua. Maka, sejak kecil Kamehameha sudah hidup dalam bayang-bayang takdir dan juga ancaman. Masa kecil yang penuh ujian. Kamehameha dibesarkan jauh dari pusat kekuasaan untuk melindunginya dari ancaman. Ia hidup di alam liar, di antara tebing hutan dan laut Hawaii yang luas. Hidupnya keras, tetapi di sanalah ia belajar. Ketahanan yang kelak membuatnya berbeda dari para kepala suku lainnya. Ia berenang di ombak besar yang hanya bisa ditaklukkan para peselancar terhebat. Ia memanjat pohon kelapa dan tebing terjal untuk mencari buah dan burung. Yoshi berlatih bela diri lua, seni perang tradisional Hawaii yang mematikan, yang mengajarkan cara menggunakan tubuh, tulang, dan bahkan jari sebagai senjata. Para kahuna juga mendidiknya dalam hukum. Kapu, aturan suci yang mengatur segala aspek kehidupan. Dari kapan seseorang boleh makan, siapa yang boleh mendekati kepala suku, hingga siapa yang harus dijauhkan dari api suci. Pelanggaran kapu berarti kematian, dan dari situ Kamehameha belajar bahwa kekuasaan tak hanya soal pedang, tetapi juga soal menjaga keseimbangan spiritual. Di usia remajanya, ia menunjukkan kekuatan luar biasa. Ia mengangkat batu raksasa yang disebut Naha Stone. Konon, hanya seorang pemimpin besar yang ditakdirkan menyatukan Hawaii yang mampu melakukannya. Saat Kamehameha berhasil, bisik-bisik ramalan semakin keras terdengar. Ia adalah orang yang ditunggu-tunggu, bangkitnya sang pemimpin. Kamehameha tumbuh menjadi pria yang tinggi, gagah, dan berkarisma. Matanya tajam, langkahnya mantap, dan setiap ucapannya didengar dengan hormat. Namun, ia bukan hanya pejuang, ia adalah seorang pemikir yang visioner. Ketika ikut serta dalam pertempuran-pertempuran antar suku, ia mengamati bahwa perang terus berulang tanpa akhir. Kepala suku hanya berjuang demi tanah kecil atau gengsi pribadi. Kamehameha berbeda. Ia melihat jauh, sebuah kepulauan bersatu, kuat, yang tak bisa dipermainkan bangsa asing. Kesempatan datang ketika kapal-kapal asing mulai berlabuh di Hawaii. Pada akhir abad ke-18, pedagang dari Eropa dan Amerika membawa senjata api, mesiu, dan meriam. Banyak kepala suku yang memandangnya dengan waspada, tetapi Kamehameha melihat peluang. Ia menukar hasil bumi, kayu cendana, dan mutiara laut dengan senjata. Ia belajar cara menggunakan meriam, bahkan merekrut penasihat militer asing untuk melatih pasukannya. Ia juga menyusun armada kano perang yang kuat, dilengkapi layar dan senjata modern. Dengan gabungan teknologi asing dan disiplin Hawaii, ia membangun kekuatan yang tak tertandingi di kepulauan itu. Perang dan penyatuan pulau. Perjalanan menuju penyatuan Hawaii tidaklah mudah. Pulau demi pulau diperjuangkan dengan darah dan strategi. Pertempuran di Maui. Kamehameha menaklukkan Maui setelah pertempuran sengit, menunjukkan bagaimana teknologi barunya mampu mengalahkan pasukan tradisional. Pertempuran di Molokai dan Lanai. Pulau-pulau kecil lebih mudah ditaklukkan, tetapi tetap membutuhkan diplomasi agar rakyatnya menerima kepemimpinannya. Pertempuran di Oahu, Nuuanu, 1795. Inilah pertempuran paling terkenal. Pasukan Kamehameha mendorong lawan hingga ke tebing Nuuanu. Banyak yang jatuh ke jurang, dan kemenangan ini menandai bahwa Oahu berada di bawah kekuasaannya. Namun, ada satu pulau yang tersisa, Kauai. Alih-alih menumpahkan lebih banyak darah, Kamehameha memilih jalan diplomasi. Kepala suku Kauai menyerah secara damai, dan akhirnya seluruh kepulauan Hawaii bersatu di bawah satu kerajaan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dari Hawaii hingga Kauai, semua pulau besar berada di bawah satu mahkota, menjadi raja pertama Hawaii. Setelah kemenangan besar itu, Kamehameha memproklamirkan dirinya sebagai penguasa seluruh Hawaii. Ia memakai gelar Kamehameha Imeri Raja Pertama. Namun ia bukan sekadar raja penakluk. Ia tahu bahwa kerajaan baru harus memiliki hukum agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Maka ia menciptakan hukum yang terkenal sebagai Law of the Splintered Paddle, Hukum Dayung Pecha. Hukum ini lahir dari sebuah peristiwa nyata. Saat muda, Kamehameha pernah mengejar nelayan yang lari ketakutan. Nelayan itu jatuh dan dayungnya patah. Namun nelayan itu memohon agar Kamehameha mengampuninya.
Dari pengalaman itu, sang raja menetapkan hukum, rakyat kecil berhak hidup damai, bahkan jika mereka tidur di pinggir jalan. Tak ada yang boleh menyakiti orang lemah tanpa alasan. Selain itu, Kamehameha membuka pelabuhan untuk perdagangan internasional, memperkuat ekonomi Hawaii, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris serta Amerika. Ia menjaga agar kerajaannya tetap merdeka dari kolonialisme, meski ia sadar betul betapa kuatnya bangsa asing. Tahun-tahun akhir sang raja, di usia tuanya Kamehameha tetap disegani. Ia tidak hanya dikenal sebagai penakluk tetapi juga sebagai pelindung rakyatnya. Ia memastikan kesejahteraan, memelihara kapu, tetapi juga menyesuaikan tradisi dengan zaman baru. Di tahun 1819, setelah lebih dari 2 dekade memimpin, kesehatan Kamehameha mulai menurun. Ia wafat di kediamannya di Kailua di Pulau Hawaii. Kepergiannya membawa duka mendalam bagi rakyatnya. Sesuai tradisi, makamnya dirahasiakan agar tidak ada musuh yang berani mengganggu keabadiannya. Hingga kini lokasi pasti makam Kamehameha tetap misteri, namun warisannya tak pernah hilang. Ia dikenang sebagai Raja Agung, penyatu pulau, pelindung rakyat kecil, dan pendiri kerajaan Hawaii yang modern. Hari lahirnya diperingati sebagai hari besar, dan patung emasnya berdiri gagah di Honolulu, Hilo, dan Washington DC, menjadi simbol abadi kekuatan Hawaii. Warisan Kamehameha Barin menyatukan seluruh kepulauan. Hawaii, di bawah satu kerajaan untuk pertama kalinya dalam sejarah, mengadopsi teknologi modern dari bangsa asing dan menggunakannya secara bijak, menciptakan Law of the Splintered Paddle, hukum yang melindungi rakyat kecil, membuka perdagangan internasional dan memperkuat ekonomi Hawaii, menjaga kedaulatan Hawaii dari ancaman kolonialisme asing, membangun identitas nasional Hawaii yang bertahan hingga hari ini. Sesuai apa yang dilakukan Raja Kamehameha semasa hidupnya. 1. Mengangkat batu Naha Stone. Saat remaja, ia berhasil mengangkat batu suci raksasa. Tindakan ini memperkuat keyakinan rakyat bahwa ia adalah pemimpin besar yang ditakdirkan menyatukan Hawaii. 2. Mempelajari kapu dan tradisi Hawaii. Ia tumbuh memahami hukum suci kapu yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Dengan itu, ia bisa menyeimbangkan kekuasaan duniawi dan spiritual. 3. Menguasai seni perang tradisional dan modern. Ia ahli dalam seni bela diri luar dan juga bijak memanfaatkan senjata api serta meriam dari bangsa asing sehingga pasukannya lebih unggul daripada saingan-saingannya. 4. Membangun armada perang yang kuat. Ia membuat armada kano perang besar dengan layar dan senjata modern yang memungkinkannya menaklukkan pulau-pulau lain. 5. Menaklukkan pulau-pulau besar Hawaii, merebut Maui setelah pertempuran sengit, menguasai Molokai dan Lanai, memenangkan pertempuran Nuanu di Oahu, di 1795 dengan strategi brilian, menguasai Kauai lewat diplomasi tanpa pertumpahan darah. 6. Menyatukan kepulauan Hawaii untuk pertama kalinya dalam sejarah. Seluruh pulau besar Hawaii, Maui, Molokai, Lanai, Oahu, dan Kauai bersatu di bawah satu kerajaan. 7. Mendirikan kerajaan Hawaii. Ia memproklamirkan diri sebagai Raja Kamehameha Emperor, Raja pertama Hawaii, dan meletakkan dasar kerajaan modern yang stabil. 8. Menciptakan hukum dayung pecah, Law of the Splintered Paddle. Hukum ini menjamin hak rakyat kecil untuk hidup aman, bahkan saat tidur di jalan. Ini adalah hukum kemanusiaan yang melindungi yang lemah. 9. Membuka perdagangan internasional. Ia membuka pelabuhan untuk kapal asing, memperdagangkan kayu cendana, hasil bumi, das perhiasan dengan Inggris, Amerika, dan negara lain. 10. Menjaga kedaulatan Hawaii. Ia berhati-hati dalam berhubungan dengan bangsa asing agar Hawaii tetap merdeka, meskipun berhubungan dekat dengan kekuatan besar dunia. 11. Memperkuat ekonomi Hawaii. Dengan perdagangan kayu cendana dan hasil bumi, ia membawa kekayaan ke kerajaannya, membuat Hawaii lebih makmur dibanding masa-masa sebelumnya. 12. Mengatur hukum dan pemerintahan. Ia menyusun aturan-aturan untuk rakyatnya, mengatur sistem pajak dan distribusi hasil bumi, serta menjaga ketertiban di seluruh pulau. 13. Menjadi simbol pemersatu bangsa. Dengan penyatuan pulau, ia membangun identitas nasional Hawaii yang kuat, membuat rakyat merasa sebagai satu bangsa, bukan sekadar suku terpisah. 14. Menjaga tradisi dan spiritualitas. Meski menerima teknologi asing, ia tetap memelihara adat, hukum kapu, dan kepercayaan leluhur agar rakyat tidak kehilangan jati diri. 15. Mewariskan kerajaan yang kuat. Saat wafat pada tahun 1819, ia meninggalkan kerajaan yang bersatu, stabil dan dihormati oleh dunia luar. Singkatnya, Raja Kamehameha adalah penyatu, penakluk, pelindung, pembuat hukum, diplomat, dan pendiri kerajaan Hawaii modern. Seorang raja harus memahami masa lalu, melihat masa depan, dan bertindak di masa kini. Jika ia hanya hidup untuk hari ini, kerajaan akan runtuh.
Jika ia hidup hanya untuk masa lalu, ia kehilangan arah. Dan jika ia hanya memikirkan masa depan, rakyat akan menderita di tangannya. Tidak ada kemenangan yang lebih kuat mulia daripada kemenangan yang dicapai tanpa pertumpahan darah yang sia-sia. Diplomasi dan kebijaksanaan adalah senjata yang kadang lebih tajam daripada pedang atau meriam. Hukum tanpa keadilan hanyalah kata-kata kosong. Aku menetapkan hukum agar setiap orang, dari bangsawan hingga rakyat biasa, dapat berjalan dengan aman di tanah yang sama, tanpa takut kehilangan nyawa atau kehormatan. Kekuatan seorang raja bukanlah miliknya sendiri, tetapi lahir dari kepercayaan rakyat dan kesetiaan pasukannya. Jika hati rakyat lemah atau pasukan goyah, bahkan senjata terbaik pun tidak akan mampu menaklukkan musuh yang gigih. Seorang pemimpin sejati tidak diukur dari jumlah musuh yang telah ia kalahkan, tetapi dari banyaknya hati yang ia satukan. Pulau-pulau Hawaii hanya akan bersatu jika rakyatnya percaya bahwa raja tidak menindas, tetapi melindungi mereka dengan tangan yang adil dan hati yang kuat.